Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mungkin kita udah yang di Indonesia udah jam 10:05 dan yang di Melbourne udah jam 2:05. Mungkin kita bisa mulai aja eh, acara kita sore ini. Terima kasih semuanya yang sudah datang. Mungkin saya bisa minta ke Mbak Operator buat share slide kali ya. Hmm. Reminder juga mungkin untuk mama-mama yang di sini, jika sudah menyiapkan software VN ya, video editornya, bisa di laptop atau di iPad-nya atau di handphonenya juga bisa. Itu bisa banget disiapin karena kita mau ada demo live session. Oke, terima kasih Mbak Operator. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk mama-mama semua yang sudah hadir pada acara kita hari ini. Sebelum saya mulai, mungkin saya minta izin dulu untuk perkenalkan saya. Nama saya Farah, insya Allah yang akan menjadi MC pada acara kita hari ini. Pertama-tama saya mau ngucapin selamat datang kepada teman-teman semua yang ada di sini di acara Teman Sehati Bootcamp Teman Belajar. Nah, Teman Sehati ini adalah sebuah workshop kolaborasi dari organisasi pimpinan cabang istimewa Aisyah di Australia dan juga komunitas teman mama. Nah, mungkin saya bisa minta next slide-nya. Nah, mungkin untuk mama-mama yang baru bergabung pada acara kita hari ini, teman mama adalah sebuah komunitas yang berdiri sejak tahun 2020. Ya, ini juga next slide juga bisa. Dan teman mama ini ditujukan untuk membantu menanggapi tantangan yang dialami wanita yang sedang merencanakan kehamilan, persalinan, dan mengarungi early motherhood di perantauan, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk yang belum tahu Instagram teman mama, bisa banget dicek di @temanmama.au. Nah, kemudian organisasi yang berikutnya, siapa sih yang belum kenal dengan organisasi Aisyah? Tentunya pasti semuanya udah kenal ya sama organisasi Aisyah ini. Organisasi ini merupakan komponen perempuan Persyarikatan Muhammadiyah yang aktif berkecimpung dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan juga keagamaan. Dan organisasi ini tentunya memiliki banyak sekali cabang di seluruh dunia dan salah satunya di Australia atau biasa disebut dan dikenal dengan PCI Aisyah Australia. Nah, mungkin ya nextnya. Project Teman Sehati itu project apa sih? Nah, project Teman Sehati ini adalah project yang didukung dan disupport sepenuhnya oleh pemerintah Australia melalui program yang bernamakan Multicultural Communications Outreach Program ya atau MCOP. Proyek Teman Sehati ini bertujuan untuk membantu pemerintah Australia menyampaikan informasi-informasi penting terkait COVID-19 kepada komunitas-komunitas Indonesia yang berada di Australia. Nah, proyek ini juga dikhususkan hanya untuk perempuan saja karena kami ingin mengedukasi dan memberdayakan sesama wanita. Nah, Teman Sehati ini memiliki beberapa campaign di dalamnya. Di antaranya ada teman belajar, teman divaksin, dan teman safe travel. Nah, kita juga project Teman Sehati ini juga memiliki media partner ya, yang base-nya di Melbourne, yaitu lokal magazine di Melbourne yang bernama Ozip, the leading Oz Indo Post Magazine. Jadi makasih banget untuk Ozip yang setia menjadi media partner kita untuk rangkaian project Teman Sehati ini. Nah, workshop bootcamp teman belajar kita hari ini adalah workshop bootcamp terakhir. Ya, ini yang terakhir dari serangkaian workshop bootcamp yang kita miliki. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat juga di layar. Rangkaian workshop nomor 1 kita adalah workshop yang kita belajar tentang personal branding. Pada saat itu dengan narasumber kita yang bernama Mbak Vika.
Kemudian 1 minggu yang lalu kita juga belajar tentang gimana sih cara bikin Instagram Reels atau video Reels yang lagi ngehits itu bersama Mbak Zantia pada saat itu. Dan workshop kita yang ketiga hari ini, kita akan belajar tentang video editing 101 tips untuk pemula. Nah, menarik banget kan rangkaian workshop bootcamp kita. Tentunya rangkaian workshop ini kita bikin saling berkesinambungan ya, nyambung menyambung satu dengan yang lainnya begitu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai basic video editing untuk pemula. Pasti sebelum saya pergi lebih detail, pasti mama-mama semua di sini pasti udah tahu lah ya. Di tahun 2022 ini, skills untuk bikin video itu seakan-akan sangat esensial. Semua orang bikin video ya, di Instagram, di YouTube, di TikTok, semua pasti pakai video. Nah, ada yang bilang nih, emang tahun 2022 ini adalah tahunnya untuk ngedit video loh. Jadi kalau ngedit foto itu kan udah terlalu lampau ya, jadi kita juga harus bisa untuk punya skills gimana sih cara bikin video gitu. Nah, pas banget nih, itu yang akan kita pelajarin hari ini. Nah, mungkin saya mau reminder juga ya, kita hari ini bakal ada demo session juga. Kita akan praktek juga on the spot. Jadi mungkin kalau mama-mama sudah menyiapkan aplikasi VN Editor, bisa di iPad, bisa di laptop, di HP pun juga bisa. Itu tolong dipersiapkan karena kita akan ada sesi prakteknya juga begitu. Nah, narasumber kita hari ini adalah seorang dokter muda yang bernama Dr. Fidini Hamid. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia pada tahun 2019. Beliau juga mengambil double degree Medical Science with Honors di Monash University pada tahun 2016. Aktivitas beliau saat ini, beliau adalah seorang ibu dengan 1 anak. Beliau juga seorang vaksinator di Monash Health. Beliau adalah seorang edukator kesehatan. Dr. Vidi juga seorang creative director dari At Hafiz Studio. Beliau pun adalah seorang co-founder dari komunitas teman mama ini sendiri dan juga salah satu campaign koordinator dari proyek Teman Sehati ini gitu. Jadi ntar insya Allah beliau akan share knowledge soal video editing kali ini begitu. Nah, mungkin tanpa saya memperpanjang waktu kali ya, saya bisa langsung serahkan kepada Dr. Vidi atau Ibu Vidi. Silahkan, tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum Mama Farah, Assalamualaikum Mama semua. Kedengaran dengan baik ya suara Vidi ya? Jelas insya Allah, iya. Mungkin lucu ya, maksudnya konteks panggil dokter kayaknya nggak cocok di sini. Mungkin disclaimer juga, ibu-ibu maaf ya, yang mungkin agak kecewa kenapa narasumbernya bukan lulusan media mana gitu ya. Mungkin di sini juga Mama Farah tuh udah lebih jago, di sini juga ada anak communication dan sebagainya. Tapi insya Allah di sini kita sama-sama belajar. Vidi sendiri memang walaupun by trade bukan di graphic design, bukan komunikasi atau media, tapi dari segi passion memang sempat menggeluti di ranah sini juga dan hingga sampai saat ini ternyata sangat kepake untuk melakukan edukasi kesehatan ke komunitas-komunitas di sini. Jadi tidak hanya dalam ya edit-edit video untuk konteks media banget, tapi ternyata bener tuh kata Mama Farah tadi, bahwa video, foto itu jadi media untuk menyampaikan informasi yang udah paling oke-oke banget ya sekarang. Kalau tas itu kayaknya kita udah, aduh capek banget baca ya nggak Mama Farah ya? Betul, betul. Nah, ya jadi tidak ada salahnya kita coba sama-sama belajar. Nah, mungkin memang kebetulan dari SMA, kuliah itu kegiatan di luar akademisnya banyak menggeluti di daerah media, dokumentasi dan lainnya. Jadi memang sempat ada sedikit-sedikit mentoring lah ke teman, ke senior yang memang sudah pakar di situ. Jadi di sini intinya ya we learn by doing lah, itu ininya motonya Vidi dari dulu. Jadi kita coba langsung ya. Nah, untuk videografi, kenapa ya kita pilih mau ngajarin videografi? Kalau yang
Vidi rasain dalam menyampaikan informasi, dalam menyampaikan pesan ataupun cerita gitu ya, yang the thing that appeals to a lot of senses itu ya lewat video. Video bisa dipakai apa aja dalam konteks publikasi, bisa jadi media promosi ya, biasanya banyak yang bikin video explainer. Terus ada juga yang jadi sekadar dokumentasi ya, bikin montage. Mungkin sekalian aja coba video contohin ya. Contohin yang ada di sini yang kita bisa coba bikin sama-sama, tapi mungkin to get the idea apa yang mau dibuat. Nah, misalnya kalau mau menjelaskan sesuatu nih, ini ada foto, ada video yang bagus banget sempat dibikin sama Yinsa, video explainer apa sih edukasi, apa sih yang harus dilakukan selama Ramadan, do's and don'ts-nya gitu kan. Ya lewat video yang dikemas dengan unik gitu. Terus kadang juga kita pakai video untuk jadi dokumentasi ya. Biasanya dia juga sering bikin montage untuk biasanya ada keluarga yang ingin jadi mengenang masa-masa kecil anak-anaknya, atau di video misalnya wedding gitu ya. Kita coba bisa lihat ya. Kalau misalnya bikin montage video, biasanya sering banget dibikin flow-nya paling enak tergantung lagu. Jadi namanya cut to beat, nanti kita coba bisa bahas. Tapi intinya kalau yang teman-teman lihat ya dari contoh video explainer sama montage, yang di tools video itu adalah untuk storytelling ya, bener ya. Jadi storytelling mungkin ada teman-teman yang memang jago lewat tulisan, lewat ngobrol, lewat cerita. Nah, mungkin kalau Vidi sendiri paling senang saat ini itu storytelling lewat video. Nah, untuk bikin video ini kadang udah banyak ya pingin punya dokumentasi anak-anak tuh banyak, pingin diberi olah foto yang video yang enak banget kayak gimana gitu. Nah, kadang pada bingung mau mulai dari mana. Nah, mungkin kita coba share yang apa sih yang bisa kita gunakan tools yang praktikal lah, cukup untuk mama semua, supaya bisa dimulai dengan nggak harus yang pakai gear yang pakai Canon atau pakai DJI-nya atau tools untuk editingnya mungkin yang harus pakai iMac atau gimana. Mungkin kita coba yang dari gadget aja dulu. Di gadget ini banyak banget sekarang yang bisa dipakai untuk mengolah video. Kalau untuk aplikasi yang mau kita bahas saat ini, udah pada download ya VN Editor? Saya sudah, Mama Vidi. Sudah siap. Selain VN Editor, ibu-ibu di sini udah pada coba pakai apa-apa aja nih kira-kira? Kayaknya Mama Fazi udah jago banget nih bikin apa kemarin. Saya biasanya InShot, Mom. Iya, InShot. Nah, kadang memang mama semua tuh bingung ya mau mulai dari mana, apa sih yang harus langkah awalnya mau bikin video yang supaya presentable, supaya informasi message yang mau disampaikan tuh masuk untuk audiens kita.
Semua itu mulai dari rumah aja, di rumah kebutuhan keseharian, dipikirin alurnya, oh kalau pagi anak bangun, terus ke kamar mandi, terus makan, terus main. Maksudnya udah ada alur timeline-nya. Nah, begitu juga kalau misalnya mau bikin video, kita tuh suka coba untuk bikin video kadang ya as you go syuting-syuting aja gitu ya. Tapi kalau misalnya mau efisien untuk mengolahnya, efisien waktu dan juga efisien space juga karena kalau ngerekam video kan filenya gede banget ya. Nah, itu memang enaknya dimulai dengan brainstorming apalagi kalau mau bikin video explainer. Tapi sebelum brainstorming itu kita juga udah coba familiar mau pakai app apa. Nah biasanya kalau untuk video editor yang heboh banget, yang profesional, katanya itu memang Adobe Premiere sama Final Cut Pro kalau misalnya pakai Mac ya. Banyak juga ada DaVinci, ada dan lainnya. Nah, Ibu di sini mungkin ada juga yang udah jago, tapi kalau konteks hari ini kita coba yang memang Mama bisa lakukan di HP atau di gadget lainnya yaitu InShot. Nah, InShot ini yang praktikal banget memang yang nggak kita ajarin juga pasti mama udah jago semua karena udah tinggal plok gitu ya. Nah kalau Block Now ini yang VN Editor ini semacam kayak semi pro dan beginner. Jadi mereka mengolahnya benar-benar basic tapi ada kesempatan untuk fleksibilitas untuk menggunakan tools yang lebih detail lah. Jadi kita bisa mengulik-ulik misalnya kalau di InShot kan udah ada tuh preset filter tema yang tinggal pilih-pilih. Nah, kalau di VN ada itu kayak gitu juga, cuma ada juga pilihan untuk mengolah sendiri juga di warnanya misalnya. Kayak gitu. Nah, jadi oke, Mama semua siapin ya VN editornya. Terus kita hari ini mau coba bikin video explainer. Kalau ini yang kelihatan adalah kelihatan nggak halaman video aku, Farah? Kelihatan folder. Oke, folder. Mam, ini VN Editor bisa lah ya buat pemula kayak kita. Insya Allah. Aku juga sejujurnya pemula VN editor. Disclaimer, aku baru belajar VN editor baru ya beberapa hari belakang karena biasanya pakai app yang lain. Tapi kita coba untuk cari yang mama semua bisa pakai, bisa akses dan gratis dan nggak ribet gitu. Nah, kita mau coba bikin jadi semacam video explainer singkat ya. Nah bahannya udah dikasih linknya sama Mama Farah kan ya. Coba diakses di situ nanti ada Ya, stoknya, ada elemen-elemen yang mau kita masukin, sama fontnya dan sebagainya. Oke. Nah, Mama yang mau pakai VN Editor, di sini kebanyakan pakai HP atau pakai laptop? saya pakai laptop, Mam. Tapi VN Editor sepertinya ada di HP juga ya. Nah, iya ini aku juga liatin ya yang di HP seperti apa. Nah, di HP saya lihat nih pas masuk langsung ini kan. Jadi bisa bikin proyek bisa dari scratch atau ada template-templatesnya dari mereka. Itu juga tinggal masukin videonya. Template itu tinggal mengganti videonya nanti. Kalau kita mau coba dari scratch ya, kalau mau coba dari scratch dimulai dari bawah nih, di bawah ada cross sign, dipencet. Terus nanti new project. Nah, fitur yang ada di HP sama di laptop sama banget nih. Nanti tinggal pilih langsung. Misal stoknya videonya ini ya, langsung dipilih. Nah, kalau di aku akan sharing tetap di laptop karena supaya biar kelihatan nih kursor-kursornya ya. Kelihatan nggak kursor aku? Kelihatan, Mam. Iya, kayaknya kalau di laptop lebih kelihatan ya. Tapi basically sama aja ya kayak yang di aplikasi di HP ya, Mama Vidi. Nanti kalau udah bikin proyek baru, nih new project, kita mau coba kayak tadi ya.
Nah, new project nanti bakal lihat kayak gini. Jadi kita, tapi sebelum new project nih, kita udah mikirin kan, oh aku tuh mau bikin video explainer tentang gimana sih cara menjelaskan, mengedukasi orang-orang supaya bisa menerapkan perilaku hidup sehat. Nah, ini misalnya jadi bikin dulu workflow-nya. Ups, hang. Aku bikin dulu workflow-nya kalau misalnya orang mau menjelaskan mau menjelaskan perilaku hidup sehat, ngapain aja nih yang mau dibikin? Oh, cuci tangan. Oh, berarti aku syuting cuci tangan dulu, udah disiapin ke videonya. Terus oh, orang pakai masker, dia udah syuting ke orang pakai masker. Ventilasi apa aja ya? Oh, coba buka jendela. Terus satu lagi, oh, get tested. Coba dites kalau misalnya ada gejala. Terus habis itu udah dibikin workflow-nya, kira-kira timeline-nya seperti apa, alurnya. Habis itu nanti baru nanti ada misalnya habis itu uh, ada kelihatan orang-orang yang akhirnya sembuh gitu misalnya. Terus udah deh, terus habis itu oke, udah dapat gambaran mau apa. Jadi ini kayak semacam short list-nya kita. Terus habis itu udah videonya nggak bisa pakai HP aja, itu juga udah bagus banget, apalagi HP zaman sekarang. Habis itu kita mulai, udah dapat gambaran kan tamanya mau bikin seperti itu. Kita mulai deh langsung masukin video sesuai alur-alurnya. Jadi pertama tadi aku langsung cut ke mau get tested ya. Jadi kalau mau get tested berarti aku pakai video yang ini yang pertama, teman-teman lihat kan. Nah, cara inputnya gimana? Importnya kalau di HP itu kayak tadi ya, langsung pas kita masuk itu bisa pilih-pilih videonya. Atau dia ada bagian importnya juga di bawah. Di bagian, jadi bentuk gambarnya tuh kayak gini. Itu kalau dipencet, sama nih nanti bisa naruh video, foto, stocks gitu. Nah, di sini aku mau masukin, kalau di laptop bisa di-drag aja video-videonya, langsung buat sekaligus. Kan? Nah, terus habis itu videonya mau diapain? Kita pilih kan, mau nggak semuanya dipakai soalnya. Jadi, misalnya yang diambil ini, maaf ya, iklan model dulu. Nah, ini oke. Bisa dipilih karena kita nggak mau ngambil semua yang udah kita masukin, jadi kita pilih dengan dipotong dengan split itu yang ada gambar guntingnya, ketemu ya di HP ya. Di split misalnya aku mau cuma pakai dari sini sampai sini. Oke, terus yang sisanya nggak dipakai bisa dihapus biasa. Di HP ada juga tuh kan yang gambar guntingnya. BTW, Mama Farah kalau misalnya ada yang mau nanya, nanti langsung bisa, kalau misalnya malu bisa di chat aja, atau langsung aja ngomong open mic. Jadi kita langsung as we go, langsung aja gitu ngobrol ya. Boleh banget Mama Vidi. Ini kita bikin santai dan bikin interaktif ya Mama Vidi. Jadi kalau misalnya as we go kita lagi bikin video terus ada yang bingung, boleh banget langsung ditanyain, boleh langsung raise hand aja atau kalau nggak mau langsung ngomong bisa di chat juga. Boleh banget. Sini kita intinya belajar bareng. Kita mau jadi content creator 2022. Jadi kita lagi belajar hal yang sangat menarik lah. Pokoknya kalau ada pertanyaan langsung tanyain aja. Ya, hashtag followers 100.000 gitu ya. Boleh, boleh, boleh. Niatnya diluruskan teman-teman. Oke. Split, dihapus yang nggak dipakai. Udah nih, udah bersih. Pakai yang mana? Nah, terus oh ya, sebelum mau atur mau pakai yang mana, sebelum udah dapat nih ya mau video yang mana, kita juga atur layoutnya, ratio-nya. Ini kita mau bikin untuk ditayangin di mana? Mau ditayangin di YouTube kah? Mau ditayangin di Reels, TikTok, atau di Story, atau di Feed. Nah, di Feed itu sebenarnya maksimum rasionya. Nah, itu kita bisa lihat kalau ada di komputer, itu
ataupun di sini nih ada tulisannya original. Ini bisa pilih yang mana, namanya square ya, banyakan. Tapi bisa juga nih yang 1x1 atau yang kayak gini 4x5. Kalau misalnya uh, di 4x5 itu emang udah maksimumnya paling enak kalau menurut aku untuk melihat video atau gambar di feed Instagram. Kalau misalnya di story uh, atau bikin reels, enaknya yang 9x16 nih dibikin. Nah, jadi kalau kayak gini kita udah bisa atur-atur dari awal sebelum ngolah yang lain, kita udah ngatur kalau bisa full page gitu. Begini. Sorry Mam, itu pencet di mana ya layoutnya? Tadi saya nggak kemis. Di sini nih. Yang mana ya? Oh, kalau di HP mungkin beda ya. Itu ada gambar original. Nah, kalau di HP, oh di original, ya oke oke di bagian paling atas teman-teman, mama-mama semua ya. Kalau di HP ketemu ya? Iya, ya, di paling atas banget, arah jarum jam 12. Oke, siap. Ini dapat. Di atas banget ya di atas ini. Enggak ya, Mam? Oke. Nah, terus udah dapet ya. Kita mau bikin coba. Aku mau bikin 4x5 deh. Gitu. Karena mau bikinnya buat Instagram gitu. Terus, nah 4x5 itu bisa di-apply. Udah langsung apply semua. Nah, ini karena dia ada bagian empty space-nya, ya udah aku zoom keluar, aku gedein. Tuh. Udah semua ya? Oke. Sudah. Sekarang kita mau coba, ini kan nggak ada suaranya ya. Kalau misalnya import video udah selesai, udah editing screen-nya udah selesai, kita coba taruh suara sekarang. Nah, suara kalau misalnya untuk explainer video, memang dia flow-nya kadang audionya nggak bukan yang musik full on gitu. Jadi biasanya sekadar background music. Oh, yang penting juga kalau untuk milih musik, ini ada namanya music licensing. Music licensing itu kayak mengklaim jadi musik yang biasanya lagu-lagu yang bukan itu kalau kita pakai di video kita itu jadi itu tuh memang istilahnya kita pakai karya mereka. Jadi kalau misalnya pakai karya orang kan biasanya memang harus izin terus bayar kadang malah ke mereka. Nah, kita mau menghindari pakai musik yang nggak yang sebenarnya bukan legal kita pakai untuk di video kita, apalagi untuk komersial. Jadi kalau misalnya mau pakai lagu, disarankan yang cari yang royalty free music sites itu bisa dipilih atau di app-app seperti ini udah ada lagu-lagu yang bisa kita pakai jadi background. Nah, untungnya kalau di VN itu udah ada nih, misalnya mau pakai yang udah kita pilih, ini ada pilihannya mau volumenya diatur segimana, mau bagian apa yang dipakai, kita klik tempat ininya, musiknya, options, terus nanti kita pilih mau pakai area yang mana. Nah, bisa di trim. Kadang kalau misalnya mau bikin audio, aku suka di audionya aku edit juga fade in, fade out. Jadi ada efek-efek nggak sudden gitu masuknya. Udah dapet ya, Mama Farah, Mama semua? Udah dapet. Berarti bisa pakai lagu yang dari app itu aja ya, Mam ya? Kalau misalnya memang punya lagu di luar, bisa juga nih. Misalnya aku punya lagu, waktu itu aku memang subscribe ke music licensing. Music licensing itu memang kalau misalnya worth itu kalau kita bikin untuk komersial, jadi memang bayar berapa dolar per bulan.
atau per item. Kalau aku biasanya pakai music bed. Kalau untuk umum sih bisa kadang YouTube gitu, dari YouTube itu coba cari yang royalty free music atau background yang cuma suara nature kayak gitu-gitu biasanya bisa dipakai. Mam, mau nanya itu kalau kita pakai musik sembarangan aja nih, musik yang lagi hits gitu kita pakai, terus kita bikin video dan kita upload di sosial media kita, itu sebaiknya jangan ya, berarti memang harus yang royalty free itu ya. Maksudnya, Kalau sekarang, nah dulu bisa aja ya nggak ketahuan. Kalau sekarang tuh udah high tech banget. Kalau misalnya kita upload di YouTube, di Instagram, mereka bisa detect, oh ini lagunya ada license-nya, maksudnya unlicensed gitu, bukan yang royalty free itu akhirnya ya konsekuensinya videonya nggak bisa diupload atau nggak ada suaranya, jadi nggak dapat monetisasi kayak gitu. Sebenarnya kalau ada dulu tuh yang kalau dulu banget dia punya ada videographer, videonya tuh ngehits banget, terus akhirnya videonya uh, nyampe ke musician yang uh, aku lupa yang yang Siu, nyiptain lagunya. Siu gitu. Pokoknya pakai lagu beken banget gitu. Terus itu nyampe ke timnya mereka, nah itu di Siu gitu. Jadi memang harus hati-hati. Kalau sekarang sih udah gampang banget. Uh, Untungnya ada kayak misalnya mau bikin di Reels, pakai lagu-lagu yang ada di Reels itu nggak apa-apa karena emang udah dari Instagramnya gitu. Jadi mungkin kita editnya pakai lagu, jadi tinggal ngasih voice over. Uh, jadi nggak ada konsekuensi lagu kita bakal diambil. Makanya kalau youtuber-youtuber itu mereka punya kadang bikin lagu sendiri lah atau ya gitu subscribe ke uh, situs-situs untuk download royalty free music. Kalau untuk ya keseharian sih ya gini aja, yang dari app aja udah cukup, udah oke banget. Kalau misalnya mau masukin tinggal di drag aja. Tuh. Ya, udah masuk ya. Terus aku juga mau ngasih voice over nih. Di sini aku mau cerita tentang lakukan kalau sakit lakukan tes antigen. Nah, ini bisa diisi pakai ini nih yang ada gambar mikrofonnya. Ketemu ya yang di HP? Yang mana ya, Mam? Di gambar Oh, kayaknya iya. Iya, di record ya. Gambar musiknya harus pencet dulu. harus pencet musik dulu ya. Kalau di HP pencet musik dulu, nanti ada gambar recordnya. Pencet musik dulu ya kayak gini. Udah tulisan record. Nah, kita coba ya. Kita ikutin alurnya kan. Kalau kamu sakit, lakukan tes rapid antigen. Nah, gitu, udah oke kan? Easy peasy. Kalau kamu sakit, lakukan tes rapid antigen. Nah, ini kan video saudara kita nggak kedengeran dibanding lagunya. Nah, lagunya kita tetap bisa edit lagi volumenya. Kalau bisa volume ini nggak dominan dibanding inti dari pesan yang mau kita sampaikan. Ya, kalau mau dikerasin. Kalau kamu sakit, ya kan? Kalau kamu sakit, lakukan tes rapid antigen. Oke. Nah, udah ya. Udah semua audio aman ya. Nah, terus habis itu udah diedit-edit semua. Nah, beda kalau misalnya kita bikin, ini kan explainer ya, kalau misalnya bikin video, tadi aku bilang kan enaknya transisi-transisi itu tergantung beat dari lagu background kita. Kalau ini bisa diedit di options nih, kita pencet aja lagunya. Nah, itu nanti pencet beats, nanti kita bisa ngasih mark. Biasanya transisi itu dilakukan di setiap beat gitu yang obvious nih, kayak ada gunung-gunungnya. Nah, itu kita kasih mark. Jadi itu sebagai mark aja supaya kita bisa tahu nanti transisi
per scene-nya itu mau di mana gitu. Terus habis itu udah oke. Nah, jadi kan ada ini, jadi kita tahu, oh oke, video scene pertama aku nanti berarti sepanjang ini, terus habis itu nanti transisinya di sini, terus nanti transisinya di sini, kayak gitu. Tapi kalau ini kita mau bikin video explainer, nggak begitu relevan kalau yang itu. Oke, sekarang kita mau coba add text. Judulnya ya. Judulnya aku mau pakai yang gede aja. Nah, untuk judul bisa di-add di title ini. Ini udah ada yang built-in. Atau di-add manual. Di-add manual. Ini kita coba yang built-in dulu ya. Cek aja. Bisa ya, Mam? Add text. Oke. Aku coba musafir, musafir, musafir. Nah, kalau di HP tinggal tambah yang T nih. Gampang banget nih. Kalau ini tinggal pakai yang T di sini. Ada gambar T-nya ya. Terus bisa ada title template. Kalau ini udah ada gerakan-gerakannya, gampang banget, enak banget. Misalnya mau pakai yang ini ya. Terus tinggal diganti di tab, terus tinggal diganti. Oke. Ini gitu. Ya, ini banyak banget. Nah, terus bisa diganti juga kalau misalnya mau pakai yang manual. Tinggal di add title. Saya pakai yang standard. Aku pakai yang lain. Bisa diganti warnanya, fontnya. Nah, font ini udah banyak banget pilihannya nih. Monstera atau apa-apa. Bagusnya kalau misalnya untuk video explainer, pakai yang sans serif, jadi nggak banyak ulir-ulir kayak gini nih, kan kurang kebaca. Bagusnya itu yang bener-bener sans serif yang terbaca jelas. Nah, kalau di VN ini itu bisa kita input font yang sesuai branding kita. Jadi kalau misalnya udah ada filenya, kalau udah aku kasih ya, itu bisa download tuh. Nih, misalnya aku ada download dari Happy Studio misalnya, kayak gitu. Terus diganti deh sama warnanya. Warnanya bisa dipasang bagusnya tuh ada semacam highlight boxnya supaya aku baca banget. Teksnya. Jelas ya. Udah deh. Gitu. Itu kalau add text ya. Nah, aku mau coba pakai ini lagi. Jadi, sekarang kita, ini sejauh ini jelas ya? Ada pertanyaan nggak, Mam? Kayaknya udah pada jago.
udah add title, udah trimming. Nah, terus untuk tambah transisi kali ya enaknya. Kalau dari satu ke yang lain, kalau misalnya video yang explainer tuh memang enaknya nggak begitu heboh transisinya. Kalau kamu sakit, lakukan tes rapid antigen. Oh ya, ini kan ada background sound yang dari videonya ya. Ini kita bisa klik di sini terus ekstrak audio. Ekstrak audio itu nanti dipisah audio dari video sama si sininya, terus hapus aja kalau misalnya nggak dipakai. Kalau misalnya cuma dipakai beberapa bagian, kita cut aja. Tuh. Misalnya aku nggak mau pakai, jadi aku taruh aja di sini. Kalau kamu sakit, lakukan transisinya biar smooth, meskipun biar kosong. Oke, sekarang transisinya aku suka dari awal dulu. Misalnya di sini ada beberapa transisi, tapi kalau misalnya mau pakai input yang macam-macam itu ada namanya FX. Itu si videonya sendiri itu dikasih motion, jadi ada efek wiggle gitu-gitu tuh bisa dipakai. Tapi kalau aku sukanya yang simple-simple aja. Kamu sakit, kamu sakit, kamu sakit, kamu sakit, kamu sakit, kamu sakit, kamu sakit. Kalau kamu sakit, kalau kamu sakit. Ini dia push misalnya satu tuh biar bisa kalau kamu sakit, kalau kamu sakit, kalau ini juga fading out-nya juga kalau kamu sakit, lakukan tes rapid antigen. Nah, terus sekarang udah clear ya. Ada yang mau ditanya? Nah, mungkin habis ini agak kurang basic karena itu udah mendekati ke agak pro. Jadi kalau misalnya mau bikin video explainer apalagi untuk company tertentu, itu kan kita mau naro logo atau dia logonya atau mau naro teksnya dibuat ada movementnya gitu. Itu di sini namanya pakai keyframes. Jadi aku coba taruh logo ya misalnya. Logo aku input dari sini ada logo. Ya, aku naruh logo teman sehati. Itu bisa kalau di komputer itu tinggal di drag. Nah, kalau misalnya di HP itu namanya nambah stiker PIP atau stiker. Temu ya. Kalau misalnya nggak ada itu yang ada bagian picture ya, yang ketemu. Yang ada foto kayak gini. Nah, itu bisa taruh stiker. Nah, itu bisa ditambah. Terus import file. Nah, kalau di sini aku naruhnya dari sini. Nah, ini nanti ditaruh di drag. Naruhnya di sini ya. Aku coba share yang di HP. Nah, di sini nih nambah tadi ya. Nambah pip, stiker,
Terus ini aku pilih salah satu, misalnya aku udah nambah ini. Oke. Nah, ini ada pas kita pilih itu kan ada replace motion, terus ada keyframe. Nah, keyframe ini yang kita mencoba fungsinya adalah menganimasikan elemen-elemen yang ada secara manual gitu, sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita mau bikin dia uh, kita mau bikin dia berjalan gitu dari luar dia masuk ke dalam. Nah, ini pencet keyframe. Ini kayak jadi markernya dia. Terus habis itu kita geser. Akhirnya mau di mana? Tambah keyframe. Kalau misalnya udah pencet keyframe, nanti dia otomatis. Nah, kita play ya. Dia jalan. Nah, keyframe itu paling enak dibikin alurnya enak itu kalau misalnya ada curve-nya. Curve itu di sebelahnya keyframe, itu biar dia masuknya itu mulus. Biasanya aku suka pakai dia ease ya. Kalau nggak ease, dia yang bener-bener kubik gitu. Jadi kayak ada efek lama, terus cepet, lama. Jadi kayak ada dinamikanya gitu. Mama Vidi, Ya, keyframe saya tadi nggak jalan ya, stiker saya yang di HP. Boleh ulangi coba lagi kita ulang sedikit? ya. Ya. Ini aku hapus di frame yang ini, hapus yang ini. Oke, jadi dia mulai dari awalnya itu posisi dimana kita harapkan dia muncul di kayak gimana. Itu kita pencet keyframe, udah ya. Terus habis itu Oke. kita drag si bawahnya ya, yang birunya di bawah kita drag di tempat yang berbeda. Ini kan tadi di Oh, awal ya. oh bukan di stikernya ya? Nah, di Oh, bawah sini dulu. dulu. Oke. Nah, pas udah kita mau bilang, oke, pas di detik itu aku mau dia udah nyampe di tempat yang berbeda. Oke. Ditaruh lah, baru gambarnya dipindahin. Terus udah deh. Jadi dia udah ada 2 keyframe itu yang nanti dia jadi peralihan dari garis start ke garis finishnya gitu keyframe itu. Terus nanti Oh, untuk dibuat agak ada dinamikanya, baru kita taruh ke yang jadi kayak sama terus terus udah deh itu jadi intinya kita memang kalau misalnya di applyin di software yang lain yang udah pro itu akan banyak fitur-fiturnya supaya dibikinnya macam-macam, tapi menurut aku ini udah cocok banget untuk kita yang mau mulai coba naruh motion graphic. Jadi kalau misalnya mau naruh kan kalau explain itu ada tulisan-tulisan terus ada gambar-gambar tapi gerak-gerak juga gitu. Bisa mulai dari sini nih, kayak Bibi Mama juga bisa jago. Mungkin agak ini ya bingung ya. Nanti kita bisa coba sendiri terus praktis-praktis nanti ketemu sendiri gayanya kayak gimana. Mau dibikin gerak atau mau dibikin dia tadinya kecil mau jadi besar gitu. Sebenarnya bisa zoom, ada kan dari setting dari awalnya, tapi kalau kita pakai bikin motion graphic sendiri itu ada fleksibilitas untuk kita untuk bikin yang lainnya. Itu yang agak mungkin agak udah bikin mumet sama ibu-ibu. Nah, yang terakhir yang agak bikin mungkin yang paling senang itu aku kalau color grading atau merubah warnanya supaya dia warnanya kan kadang kalau di video yang asli terlalu gelap lah, terlalu datar lah. Nah, ini kita bisa taruh di edit di sini nih, filter. Nah, di filter ini udah bagus banget nih filter-filter di sini untuk pewarnaannya. Tergantung Mama mau bikin mood videonya seperti apa gitu. Ada yang warm,
ada yang sukanya full, ada yang monokrom gitu. Nah, kalau di InShot juga ada tuh banyak jenis-jenisnya. Kalau misalnya mau manual, bisa ditaruh di adjust. Misalnya aku suka yang ini nih, aku mau adjust. Nah, ini ada macam-macam tools yang mau kita atur. Biasanya aku suka ngatur exposure. Exposure itu dia cuma kalau bedanya exposure sama brightness. Kalau brightness itu dia lebih ke highlight. Highlight yang diatur highlight tuh yang titik paling terang di sini tuh. Kita mau menghindari titik paling terangnya itu putih banget. Jadi kelihatan banget ini kan kayak putih banget yang udah flat gitu Iya. ya. Nah, Iya. kita mau dari itu. Jadi terang bagus terang, tapi jangan terang banget gitu. Kalau kontras tergantung style nih, biasanya yang biar tajam agak kontrasnya dinaikin dikit. Terus saturation kalau misalnya setting dari HP-nya terlalu saturated kadang suka dikurangin gitu. Nah, temperature aku suka yang agak warm. Kalau makin ke kanan dia makin warm kayak gitu. Nanti main-main di sana. Kalau misalnya mau disamain ke yang lain tinggal apply all di bawah. Itu udah langsung ke apply semua video ya, Mam? Iya, terus apply semua kalau pencet di bawah apply all. Kalau nggak mencet apply all, dia nggak masukin ke semua. Gitu. Nah, kalau di vlogs, kalau misalnya editing yang pro, itu ada biasanya pakai tools namanya LUT. LUT itu lookup table. Jadi tema-temanya, filternya itu bisa ditambah, nggak dari sini aja. Kita bisa nambah filter sendiri. Ini kan ada tambah plusnya. Itu import file app. Nah, ini Mama bisa coba dari file yang di download itu, pilihan LUT, itu bisa dicoba taruh di situ. Gimana cara cari LUT? LUT itu dicari dari uh, website-website biasanya, coba cari LUT untuk Final Cut, LUT untuk VN mungkin juga ada. Ini aku coba dari HP. Ini aku suka banget. Udah biasanya LUT itu bisa juga dibikin sendiri sebenarnya. Aku udah punya set sendiri yang jadi bisa sesuai branding visual yang udah kita punya. Misalnya aku mau naruh efek musiknya. Nah, kalau di laptop bisa dicari di samping filter. Kayak ini bisa custom. Custom ditaruh di sini. Lah, mungkin masih kalau misalnya nggak dilihatin lat itu apa, masih ada ini. Fitur LUT ini ada di VN juga ya, Mam? Iya, ya di filter. Itu filter itu sebenarnya kayak lat LUT. Ini cuma ngelihat di bawah ya. Nah, ini aku udah masukin ini di Silverform. Ini tuh kayak filter yang kita punya di file sendiri dimasukin, jadi bisa sesuaikan dengan branding yang lain gitu. Dipilih. Nah, ini dia, aku pilih yang ini. Terus bisa di-adjust intensitasnya. Mau gimana sesuai dengan selera kita gitu. Terus biar Ini setara, apply semua. bahasa simpelnya kita masukin filter sendiri kan ya? Filter Ya kita bener. sendiri. Tuh, untung ada Mama Farah, jadi bisa ini ya mengklarifikasi, mentranslate. Jadi ini terlalu teknikal termnya. Alias saya juga masih gaptek banget, jadi perlu banyak nanya. Kalau untuk mendapatkan filter, maksudnya saya mau punya filter sendiri, dari mana filternya? Download kah di Google? Ya, biasanya download di Google, misalnya ini ya, kita coba cari. Biasanya ada yang mostly mungkin berbayar, tapi kalau cari ada lot free.
download gitu. Ini aku sharing kelihatan nggak ya? Aku sharing video, kelihatan aku lagi browsing nggak? Nggak ya? Coba, Mam. Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan, sorry. Pokoknya di browse aja kalau ini misalnya browsing ini, misalnya LUTs gitu. LUT itu, Oh, udah kelihatan. ya ini. Download free cinematic LUTs gitu. Itu kayak Oh. preset kalau misalnya kalau misalnya teman-teman pakai Lightroom itu preset gitu. Kalau editing di Visco Cam misalnya itu ada presetnya gitu. Kalau di luar sana tuh ada yang jual-jualan Lightspec, tapi kita juga bisa bikin sendiri sebenarnya disesuaikan dengan branding kita. Itu agak high tech tapi. Tapi kalau misalnya udah bagus banget sebenarnya di VN, di InShot itu bagus-bagus, pakai aja gitu. Oh. Saya baru tahu loh, Mam, bisa download filter sendiri di Google, terus dimasukin ke video kita. Nah, jadi itu untuk share terkait ini ya, coloring udah ya kira-kira. Jadi ini sama gitu, konsisten warmth-nya. Karena yang satu kan tadi agak warm, yang satu masih cool, ini masih warm gitu. Nah, terus tadi aku udah add stiker, terus udah deh sebenarnya tinggal di export. Nah, export ini kalau di sini gampang sih, tinggal file, export. Nah, export settingsnya biasanya auto standarnya kita mau export untuk yang misalnya di IG itu 1080 p 24 frame per second. Pokoknya standar frame per second itu dia ada berapa frame dalam 1 detik itu menentukan kecepatan. Kalau misalnya kita nanti slow down uh, si videonya itu masih tajam kalau misalnya 60 frame per second dibanding kalau misalnya filenya cuma 24 frame per second, tapi filenya jadi lebih besar. Pokoknya intinya kalau misalnya yang manual, yang otomatis itu udah cukup sih, yang pilih 1080p tulisannya 24 fps. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Nah, tapi kalau misalnya mau dibikin yang high tech banget itu biasanya bisa ini itu kualitas videonya gitu. Yang paling tinggi itu high tuh 4K, yang standar untuk misalnya bisa friendly untuk dikirim lewat HP-HP itu 720p. Tentu nanti file size-nya lebih makin kecil resolusinya, makin kecil file size-nya gitu. Nah, kalau frame per second ini nanti dia kalau misalnya body slowdown standarnya 24,9 sebenarnya standarnya. Tapi kalau misalnya mau dibikin slow mo gitu biasanya 60 orang bikinnya. Ini agak ribet ya, maaf ya, teknikal banget. Udah auto aja. Auto aja ya udah standar gitu. Terus Hmm. diekspor. Udah Berarti, deh. Mam, kalau kita cuma nge-shootnya pakai kamera HP aja, memangnya bisa kalau kita mau resolusinya dibesarin gitu? Kalau dari HP pasti maksimalnya udah sesuai yang dari HP Oh, aja. oh, Tapi oke. tinggal kita mau nurunin atau disamain dengan Oke. resolusi yang ada gitu. Tapi standar outputnya biasanya kalau untuk yang di online-online itu 1080. Oke Kalau ya. untuk stok yang video stok yang bagus banget, yang untuk biasanya orang untuk komersial kali ya, atau di film-film, atau yang untuk dijual itu tuh biasanya 4K. Itu sangat sangat tajam gitu, tajam yang ultimate sekarang. Udah deh, ini udah di export. Dan nah kalau yang di HP bisa ya ekspornya juga gampang ya. Bisa juga sih. Udah deh, jadi deh videonya. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing hasilnya. Mama Itu Farah kalau mau sharing nggak? kalau VN ada watermarknya nggak, Mam? Alhamdulillah nggak ada, dan ini free. Wow. Wow. Udah ya, udah dicoba. Mungkin Mama Farah mau coba share hasilnya.
Saya nanti kalau udah share hasilnya saya upload di Instagram saya dulu. Sekarang masih masih belum selesai. Jadi mungkin di mama saya buka aja buat mama-mama semua yang di sini. Mungkin kalau tadi udah ada yang bikin mini video seperti yang sudah dijelaskan Mama Vidi, boleh banget loh kalau mau share screen-nya juga. Nanti kita bantu share screen. Ini semoga ini saya perhatikan ya Mama Vidi, itu jumlah partisipan kita tuh lumayan stabil nih, maksudnya di angka segini gitu. Jadi saya harap sih memang Mama semua di sini emang lagi sambil ini ya, sambil praktek sekalian ya ketika Mama Vidi jelaskan gitu. Nah ini siapa tahu partisipan di sini OTW konten kreator nih tahun ini, calon-calon influencer nih siapa tahu ya. Iya, mungkin nanti makanya nih kita juga ada kesempatan setelah kegiatan ini kita ada challenge untuk mama semua. Kalau misalnya sudah pede nih, oh kayaknya udah lumayan oke nih, aku udah lihai pakai video editor, nggak harus pakai VN editor. Kalau misalnya mama udah lihai pakai InShot, boleh nih nanti bikin tugas dari kita. Wah, Mungkin MC mau sharing tentang ininya tugasnya oke, kayak boleh gimana? banget. Nah, mungkin kalau saya bisa minta tolong slide-nya untuk ditampilkan lagi. Ya, jadi seperti yang Mama Vidi sudah bilang, kita ada kompetisi yang bisa, jadi semua ketentuan, semua bahan-bahannya, apa aja yang diperlukan, yang dibutuhin, udah ada di bit.ly/teman-belajar_video. Nah, di situ udah ada beberapa subtopik yang kita sediakan. Ini kita mau challenge mama semua untuk bikin video dengan format Instagram Reels ya, 9/16. Tadi udah dijelasin juga gimana caranya. Durasi videonya dikit aja, cuma 30 detik aja. Nanti kalau sudah bikin videonya, jangan lupa di-upload di Instagram dengan hashtag teman sehati dan juga tag temanmama.au dan juga tag Hafiz Studio. Tapi kalau misalnya memang tidak ada Instagram, boleh banget dikirim ke kontak personnya di nomor yang sudah bisa dilihat di layar. Nah, ini ada juga nih hadiahnya menarik yang juga nanti akan kita pajang di Instagram @temanmama.au. Nah, ini kita kasih 2 hari buat mama-mama semua untuk ikut challenge-nya dan untuk berkreasi sekreatif mungkin. Nah, mungkin yang di sini saya mau garis bawahi juga ya. Sebenarnya ini emang kalau misalnya kita pemula banget ya, Mama Vidi, kita bikin video gitu, kita kayak ngerasanya aduh ribet sih gimana. Tapi sebenarnya ini bikin penasaran juga sih. Jadi kayak wah jadi tertantang juga kayak oh pengen coba-coba fitur-fitur lainnya gitu di aplikasinya juga gitu. Jadi sebenarnya ini saya bisa dibilang saya sangat awam dan sangat pemula banget di dunia pervideoan dan baru tahu ada aplikasi VN yang lumayan canggih tapi free dan nggak ada watermarknya gitu. Selama ini saya cuma pakai InShot aja. Gimana perbandingannya sama InShot? InShot Ya, masih, ternyata InShot basic banget ya, Mam. tapi kalau aku lihat masih sama lah Iya, maksudnya. Tapi ya, iya, mungkin InShot memang. tuh udah keluar lebih lama dibanding VN, Mm, jadi memang lebih beken ya. Tapi kalau aku lihat sama banget fiturnya dan ya, bisa antar platform enaknya kalau ini. betul Makanya jadi banget, betul kita coba banget. untuk demo kali ini supaya ada yang bisa pakai laptop, ada yang pakai HP, tapi apapun softwarenya mama nanti bisa explore. Kalau misalnya udah tertantang untuk pakai yang lebih pro nanti bisa coba juga, nanti kita coba ya udah boleh boleh banget kontak Vidi misalnya mau ayo mau coba dong bikin bareng kayak gitu kita coba lagi. Gitu, bener banget. Jadi sebenarnya apapun softwarenya, yang penting kita coba dulu aja gitu ya. Yang penting kita langsung action aja kita mau bikin video gitu. Ya, karena memang ya udah learning itu ya by doing. Nanti keep practicing, nanti as you go, oh ternyata kayak gini ya, oh kayak gitu. Dan kalau video itu eh, paling enak memang ada mentor sih kalau untuk yang pro ya, karena very technical. Jadi kalau misalnya nyoba-nyoba otodidak bisa aja, tapi kadang ada aja missing something yang sebenarnya eh, oh itu ternyata bisa lebih gampang kalau misalnya digituin, itu cuma tahu kalau misalnya kita diajarin gitu. Makanya penting banget misalnya aku juga misalnya pas lagi masih ini di Hafiz Studio tuh ya sama tim aku tuh yang memang videographer ya ngajarin juga gitu sharing-sharing.
Ya, begitu. itulah kalau seorang pembelajar yang bukan pro, tapi penasaran mau ini mau nyoba itu nih itu gitu. Oke. Oh, nice. Mungkin Ini ini kayaknya mama semua udah pada jago ya. iya, ini kayaknya boleh banget loh kalau mau di-share videonya. Kita kan di sini santai aja dan kasual. Jadi siapa tahu bisa menginspirasi mama-mama yang lain. Ini disclaimer juga, Mama Vidi ini biasanya pakainya bukan level pemula guys. Jadi Mama Vidi ini pakainya Final Cut atau Adobe Premiere. Jadi udah sangat teknikal. Jadi ini kita berterima kasih banget udah diberikan ilmu untuk yang pemula, tapi bisa nyerempet-nyerempet teknikal gitu, Mam. Jadi kayak wow, Jadi sangat biar bermanfaat jadi banget. penasaran kan, oh ternyata kalau mau bikin ini technical seperti itu. Iya begitu. Iya, jadi ini kompetisinya. Kita tunggu mama-mama untuk join challenge kita dan untuk berkreasi bikin video juga gitu. Iya, nah mungkin next slide juga. Oh iya, ini juga kita masih buka kesempatan untuk mama-mama yang ingin juga bergabung dalam proyek kami, proyek Teman Sehati. Kita ada program juga sebagai kontributor proyek Teman Sehati. Nah, ini nanti kita ingin merekrut yang memang siap untuk bikin video-video yang menarik seperti yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, bisa banget dicek di bit.ly/bantu teman sehati. Jadi kita tunggu hasil videonya di challenge, kemudian silakan banget untuk daftar di menjadi kontributor kontributor teman sehati gitu. Ya, jangan sungkan pokoknya kita sama-sama belajar karena untuk proyek teman hati ini kita ingin mencoba mulai terjun ke fokus di video untuk menyampaikan informasinya karena kayaknya paling enak langsung gitu ya Mam ya. Ya. Daripada baca-baca gitu. Baca oke sih, tapi kadang kalau sambil megang anak paling ya udah sambil denger tapi ada visualnya gitu kan, oh iya nyampe. Iya, lebih menarik ya. Seperti yang kita udah mention dong di awal Zoom ini, tahun 2022 itu tahunnya bikin video gitu. Jadi pas banget nih. Gitu deh. Oke. Um, Nextnya, ya sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk media partner kita yang sudah setia membersamai kita dari awal proyek hingga saat ini, yaitu Ozip Magazine, the leading Oz Indo Post di Melbourne. Gitu. Terima kasih Ozip. Gitu. Nah, mungkin sebelumnya saya mau berterima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya untuk Mama Vidi yang sudah menjelaskan secara pelan-pelan, secara detail untuk pemula-pemula seperti kita. Terima kasih banyak sekali lagi ilmunya. Untuk saya pribadi, Masya Allah sangat bermanfaat dan saya harap untuk mama-mama semua pun juga bermanfaat juga untuk mama-mama semua begitu. Dan ini insya Allah recordingnya akan ada di YouTube teman mama. Jadi kalau misalnya nanti masih ada yang mau melihat bagaimana, oh gimana sih tadi kayak ke-skip sedikit gitu, boleh banget di di play ulang gitu ya. Jadi terima kasih Mama Vidi untuk ilmunya. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, ada yang mau bertanya juga boleh banget kalau misalnya mau ngirim DM ke Instagram kita @temanmama.au juga boleh banget begitu. Terima Iya. kasih banyak juga Mama Farah dan ibu-ibu semua. Mohon maaf kalau misalnya terlalu ternyata roaming gitu pembahasannya. Uh, well, we gotta start somewhere. Tapi kalau misalnya butuh klarifikasi atau apa-apa, feel free to hit me up di temanmama.com temanmama.eu. Oke, terima kasih Mama Vidi. Oh iya, mungkin sebelum kita tutup ya, kita juga mau ada project lagi. Eh, Project yang mungkin project yang agak berbeda, tapi masih part of project Teman Sehati yang masih coming soon. Jadi insya Allah akan ada di 2 minggu setelah ini. Mungkin kita bisa next, kita lihat. Iya, jadi kita berencana untuk mengadakan Zoom webinar info session pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 yang bertemakan tentang COVID Safe Travel. Panduan aman dan sehat bepergian internasional di era baru COVID normal. Nah, karena sekarang orang-orang sudah mulai berpergian, orang sudah mulai keluar masuk Australia, begitupun sebaliknya, kita ingin dan masih banyak
kebingungan gitu. Mungkin untuk masyarakat yang ada di Indonesia yang mau keluar atau yang ada di Australia mau keluar juga mau ke Indonesia, gimana sih birokrasinya gitu. Nah, mungkin ini akan bermanfaat banget untuk teman-teman yang mau siap-siap traveling nanti ketika mau lebaran atau mau berkunjung aja gitu ke Indonesia atau ke Australia. Ini save the date dulu. Kita akan ada Zoom webinar meeting dengan pakar-pakarnya begitu. Dan di sini kita akan menyinggung juga sedikit tentang vaksin anak ya di sini gitu. Gimana sih vaksin yang seperti apa sih gitu? Gimana caranya menjaga anak-anak kita dari wabah COVID ini begitu. Jadi save the date dulu, insya Allah 2 minggu dari sekarang kita akan ada Zoom webinar info session ini begitu. Ya, nextnya. Oh iya, ini kita tunggu juga ya kontributor teman sehati. Oke deh, kalau gitu mungkin sebelum saya tutup secara personal, mungkin kita bisa foto dulu kali Mama Vidi, gimana tuh? Boleh banget, akhirnya Iya, foto. oke. Kita stop share dulu, terus kita mungkin foto dulu. Mungkin mama-mama yang mau on kameranya boleh banget. Iya, ini yang udah pada bikin video nih ya. Kita foto dulu sebentar. Yuk kita tunggu yang lain untuk on kamera juga. Nah, mungkin nanti Kakak Sinta siap ya untuk screenshot, bantu screenshot. Kita cuma ada 2 halaman aja, jadi cepet. Gak kayak yang beberapa waktu yang lalu, sampai berhalaman-halaman. Oke deh. Ada lagi yang mau on kameranya? Atau udah segini dulu? Oke deh, kalau gitu saya hitung mundur ya. Oke, kita uh, foto bareng-bareng. 1, 2, 3. Iya, mari kita langsung lanjut ke halaman berikutnya. Oke, 3, 2, 1. Oke. Kalau begitu kita sudah ada di penghujung acara Zoom webinar kita hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya terutama untuk mama-mama semua yang sudah hadir dalam rangkaian workshop bootcamp teman belajar ya di proyek Teman Sehati kita hari ini. Semoga apa yang sudah diberikan ilmunya itu bisa bermanfaat buat mama-mama semua dari workshop pertama yang personal branding, kemudian yang kedua Instagram Reels, dan juga yang ketiga ini video. Ini kayaknya kita siap banget nih untuk jadi content creator 2022 nih Mama Vidi. Nah, nanti ditunggu karya-karyanya dari Mama semua. Jangan lupa tag kita kalau udah bikin sebuah karya. Kita excited banget untuk melihat hasil dari teman-teman semua dan dari mama-mama semua. Kalau gitu, saya sebagai MC dari awal sudah jadi MC, semoga nggak bosan ya melihat muka saya terus jadi MC. Saya mohon undur diri dulu. Saya mau mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, dan saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada mama semua yang sudah hadir begitu. Kalau begitu jangan lupa untuk pantengin terus Instagram teman mama di temanmama.au untuk acara-acara menarik lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mama. Terima kasih.